Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, pembimbing dan juga penguji karena telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Malini dengan NPM 23131. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang pengaruh air pada curah hujan saat proses pemadatan di lapangan. Kenapa saya memilih judul ini? Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kita memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, pada saat yang kita ketahui bahwasanya aspal tersebut sangat sensitif terhadap air. Namun kita tahu bahwasanya di Indonesia ini hujan tetap berlangsung, namun proses pelaksanaan pekerjaan jalan kita harus tetap berlangsung. Jadi saya ingin mengetahui apa saja efek samping saat kita melaksanakan proses pelaksanaan ini ketika hari hujan. Selanjutnya, latar belakang masalah saya. Seperti yang kita ketahui bahwa aspal itu merupakan jenis perkerasan yang paling umum digunakan di Indonesia, yang dirancang memiliki stabilitas dan durabilitas yang tinggi terhadap beban lalu lintas. Indonesia memiliki dua musim yang sangat mempengaruhi proses pemadatan di lapangan. Prediksi cuaca yang meleset itu seringkali membuat pelaksanaan di lapangan menjadi sedikit terganggu. Namun karena kita sebagai kontraktor memiliki tenggat waktu, jadi kita tidak bisa menyepelekan hal tersebut. Selanjutnya adalah pemadatan ideal yang dilakukan biasanya pada suhu sekitar 125 sampai 150 derajat Celcius. Sedangkan air hujan menurunkan suhu campuran, lalu meningkatkan viscositas aspal dan menyulitkan pemadatan oleh alat berat. Spesifikasi umum saya melakukan di Bina Marga yang melarang penghamparan saat hujan. Praktik di lapangan tetap sering terjadi sehingga besarnya penurunan mutu massa akibat air hujan itu perlu dikuantifikasi di laboratorium. Selanjutnya rumusan masalah saya. Yang pertama, bagaimana pengaruh air hujan terhadap penurunan suhu campuran aspal selama proses pemadatan di lapangan. Yang kedua, sejauh mana air hujan yang terjebak dalam campuran mempengaruhi nilai kepadatan dan rongga dalam campuran. Yang ketiga, bagaimana dampak air hujan terhadap stabilitas dan durabilitas aspal. Yang keempat, apakah pemadatan yang dilaksanakan saat hujan tetap memenuhi standar spesifikasi di Bina Marga. Selanjutnya tujuan penelitian saya, yaitu tujuan penelitian mengetahui analisa penurunan suhu yang akibat pemaparan air hujan. Yang kedua, parameter volumetrik untuk mengetahui pengaruh air hujan terhadap kualitas seperti FIM atau FIA atau FEB. Selanjutnya stabilitas dan durabilitas dan juga rekomendasi teknik. Ini ada 3 pustaka di mana saya melakukan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2010. Ini ada beberapa. Yang pertama, pemadatan awal menggunakan alat padat roda baja minimum 2 batasan. Yang kedua, ada pemadatan antara atau menggunakan alat pemadat roda karet. Yang ketiga, ada pemadatan akhir menggunakan alat pemadat roda baja tanpa vibrator. Selanjutnya, pengaruh air hujan terhadap aspal. Setelah kita melakukan pengujian, ini bisa didapat VIM menurun seiring kadar air 0 sampai 5 mili dan juga stabilitasnya menurun sampai penurunan nilai stabilitas marsal dan juga kelelahan yang sedikit menurun. Di sini ada beberapa nilai yang menurun akibat kita melaksanakan pemadatan saat hari hujan. Selanjutnya adalah campuran aspal konkret. Yang pertama, parameter yang kita gunakan adalah stabilitas. Stabilitas ini kita gunakan untuk menerima beban lalu lintas tanpa perubahan bentuk tetap atau seperti gelombang, alur, dan lainnya. Selanjutnya adalah flow atau kelelehan. Flow kelelehan ini deformasi vertikal benda uji dari awal pembebanan hingga kestabilan menurun. Selanjutnya adalah marsal, hasil bagi stabilitas marsal dengan nilai flow. Selanjutnya ada density atau kepadatan. Ini berat campuran per satuan volume yang dipengaruhi oleh gradasi, kadar, dan suhu pemadatan. Selanjutnya ada void index. Seperti sini adalah rongga udara yang akan terjadi ketika
Selanjutnya ada FMA dan VFWA. Itu adalah rongga di antara agregat. Bagian roda ini terisi aspal. Selanjutnya adalah alat pemadat atau roller bar. Simulasi pemadatan di lapangan dan di laboratorium. Karena kita tidak mungkin melakukan pengujian di lapangan, jadi kita akan menggunakan sistem alat kerja yang menyerupai tandem roller di lapangan dengan cara dibilas dengan pembebanan pada jarak dan waktu limpas. Selanjutnya energi yang diterima campuran dipengaruhi oleh massa, kecepatan gravitasi dan luas kontak roller. Selanjutnya adalah massa dan jumlah lintas yang lebih besar, kecepatan dan luas kontak juga jadi lebih besar. Makanya kita lakukan modifikasi alat simulasi hujan untuk melakukan pengujian seperti pipa ukur air, stop kran, dan juga revision. Selanjutnya adalah metodologi umum dan material di penelitian. Jenis penelitian merupakan eksperimen labor dengan material aspal dengan wearing dan juga penetrasi aspal 60 sampai 70. Alat kadar air optimum saya berupa Marshall Hammer dan juga pengambilan sampel itu di mesin Crondale karena tidak mungkin. Selanjutnya lokasi saya itu di labor dan juga ajukan spesifikasi saya melalui umum di Nabarga 2010. Ini adalah tahap metode yang sudah dilakukan dan sampai juga kita pada kesimpulannya yang kita dapatkan. Setelah kita melakukan pengujian, kita bisa mendapatkan bahwasanya ada variasi pengujian debit air setelah dilakukannya pengujian tersebut. Ini adalah air normal ini adalah pengujian normal tanpa air 0 sampai 45 dilintaskan yang tidak terkena air, maka debit airnya 0 mm. Selanjutnya adalah sampel kedua yang terkena air pada 30 sampai 45 lintasan, itu mengalami debit air 21,609 ml. Selanjutnya sampel 2, beberapa sampel lainnya yang sudah ada saya tampilkan di sini memiliki pengujian Maxwell yang berbeda. Selanjutnya KAO dan penurunan suhu yang kita dapat dari angka-angka tersebut, maka kadar aspal optimum itu mencapai 6,55 karena penurunan suhu tersebut. Hasil penelitian saya, semakin banyak lintasan yang terkena air, maka FMA dan VFTM meningkat, sedangkan VFWA, stabilitas dan Marshall akan menurun. Selanjutnya nilai stabilitas pada 45 lintasan 966 kilo tetap memenuhi batas minimum yang diizinkan. Lalu yang terakhir nilai flow 6,52 juga masih di atas batas minimum yang diizinkan. Hasil penelitian kepadatan campuran AC saya ini menurun sebesar terjadinya antara kondisi normal 15 sampai 15 lintasan dan terkena air